Selamat malam saudara-saudara. Malam hari ini kita kembali dalam kebaktian doa kita, dan kita lakukan secara online di rumah-rumah kita. Mari kita sama-sama kita siapkan hati kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita mau menaikkan satu lagu pujian, Lingkupiku dengan Sayapmu. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini. Lingkupiku, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi, lingkupiku dengan sayapmu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Di saat badai bergelora, mari kita sama-sama katakan, saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita sama-sama berdoa untuk kita memulai kebaktian doa malam hari ini. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu, menyerahkan kebaktian doa malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau melawat setiap kami ya Tuhan. Dan kami menyerahkan kebaktian doa malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan sama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan kita. Nama Yesus, Dialah sumber penghiburan bagi kita. Sama-sama kita akan menyanyikan pujian, ada satu sobatku yang setia, namanya Yesus. Kita sama-sama bertepuk tangan, kita nyanyikan lagu pujian ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu
waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, nama Yesuslah yang menghibur hati setiap kita. Dialah sobat kita yang setia. Kita sama-sama menaikkan pujian ini sekali lagi. Katakan, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Katakan, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. 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 Haleluya. Saudara-saudara, kita siapkan hati kita malam hari ini untuk kita sama-sama mendengar firman Tuhan. Kita mau katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Biarlah ini menjadi tekad setiap kita, bahwa kita mau cinta Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan sekali lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ya Aba,
Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan daripada Allah Roh Kudus yang memberikan kepada setiap kami hikmat dan pengertian serta kemampuan untuk melakukan kebenaran firman-Mu, karena kami penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, kami telah berdoa dan kami telah memohon. Amin. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 31 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Mazmur 31 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-sekali aku mendapat malu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang ingin hidupnya tidak aman, karena rasa tidak aman akan mempengaruhi ketenangan seseorang dan seringkali menghambat langkah untuk menuju hari esok atau masa depan. Daud pernah mengalami hal yang tidak aman di dalam hidupnya. Sebagai seorang raja yang memiliki pengaruh kuat, kekayaan yang besar, namun ia mengalami tidak aman. Pada saat itu, ia sedang mengalami aniaya besar dari orang-orang yang tidak menyukai kehadiran dirinya. Hal itu bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-5 dan ayatnya yang ke-14. Pada saat itu, Daud menghadapi seorang diri. Orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang seharusnya bisa menolong dan membantunya, tetapi tidak ada di dekatnya. Tidak ada yang bisa membantunya. Itu bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Berbicara tentang aman. Aman merupakan dambaan dari setiap manusia. Aman merupakan harapan dari setiap manusia. Aman dari sakit penyakit. Aman dari krisis ekonomi. Aman dari orang jahat, bahkan aman yang lain-lainnya. Tetapi pada kenyataannya tidak selalu demikian. Karena dalam keadaan tidak aman sekalipun, bisa saja hal itu berguna dan memproses kedewasaan kerohanian kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita meresponi keadaan yang sedemikian.
Dan kita belajar dari Daud ketika dia mengalami hal yang tidak aman dalam hidupnya, tetapi ada respon yang sungguh luar biasa dan menghasilkan kehidupan yang semakin mengenal Allah. Mari kita akan melihat dan kita akan belajar bagaimanakah Daud yang sesungguhnya di dalam keadaan yang tidak aman itu, ia tetap bisa belajar untuk bertumbuh semakin mengenal Allah. Yang menjadi sebuah pertanyaan adalah, di manakah aman itu? Daud menegaskan bahwa satu-satunya perlindungan dan keamanan hanya ada pada Allah. Karena Allah adalah tempat perlindungan gunung batu dan kubu pertahanannya. Daud datang kepada Tuhan. Itulah hal pertama yang Daud lakukan ketika dia sedang berada di dalam keadaan yang tidak aman. Ini merupakan sebuah keputusan yang tepat. Ini merupakan sebuah langkah yang baik yang diambil oleh Daud ketika dia menghadapi situasi demikian. Daud tidak datang kepada berhala-berhala. Daud tidak datang kepada sesuatu hal yang memberinya harapan palsu. Tetapi dengan pasti Daud datang kepada Tuhan. Di dalam hal yang kedua, ketika menghadapi ketidakamanan yang terjadi, Daud percaya kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-7 dan ayatnya yang ke-15, dua kali Daud melandaskan iman dan kepercayaan yang teguh kepada Allah. Sehingga dia berkata, "Aku percaya kepada Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan." Dia sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itulah yang dia datangi, yang dia sembah, yang akan memberikan kepadanya pertolongan dan keamanan di dalam kehidupannya. Sehingga kita juga bisa melihat ada berkat yang tercurah dari respon Daud ketika dalam keadaan yang tidak aman, tetapi dia datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-8, ketika Daud percaya kepada Tuhan, ketika dia sudah datang kepada Tuhan, ada sukacita, ada sorak-sorak, karena di situ juga Daud mengalami kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan inilah yang mencelika mata Daud bahwa Daud tidak sendirian, tetapi ada Tuhan yang memperhatikan kesesakan jiwanya. Ada Tuhan yang tidak membiarkannya sendirian. Tetapi Daud yang merupakan biji mata Allah itu diperhatikan. Dan kalau Daud masih bisa menghadapi orang-orang yang ada di sekitar yang tidak menyukai kehadiran dirinya, melewati masa-masa yang tidak menyenangkan itu, yang penuh dengan ketidakamanan itu semua karena kasih Tuhan. Bahkan ada berkat yang kedua yang juga Daud alami ketika dia datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, yaitu kita bisa melihat di dalam ayatnya yang ke-25, yaitu ada pengharapan di dalam Tuhan. Daud mengatakan, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan." Di dalam keadaan yang sepertinya gelap, di dalam keadaan yang tidak menyenangkan, penuh dengan kesesakan, tetapi pada saat itu pun dia belajar untuk berharap kepada Tuhan. Karena berharap kepada Tuhanlah yang akan memberikannya pertolongan untuk tetap bisa melihat jalan keluar, untuk tetap bisa sabar menantikan waktu Tuhan, apakah yang akan terjadi di depan hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada saat ini kita sedang menghadapi situasi yang tidak aman. Kita mengerahkan seluruh kekuatan kita agar kita aman. Misalnya, kita memiliki perlengkapan alat-alat kesehatan, kita memagari sekeliling rumah kita dengan tembok-tembok yang tinggi, bahkan hal-hal yang lainnya kita lakukan.
Tetapi harus kita akui bahwa semua itu terbatas adanya. Semua itu terbatas. Kita mengupayakan sebaik mungkin yang bisa lakukan menurut kita sebagai manusia. Tetapi semua itu terbatas. Harus kita akui bahwa kita memiliki Tuhan yang tak terbatas. Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam menyatakan karyanya. Tuhan yang mampu memberikan di dalam hati kita keamanan. Kita tidak bisa melihat Tuhan, tetapi kita sungguh merasakan bahwa kalau sampai saat ini kita tetap berada dalam kondisi kita yang saat ini kita rasakan, itu semua karena kasih sayang Tuhan. Oleh karena itu betapa bersyukurnya kalau kita tetap masih bisa mengelola dengan apa yang ada Tuhan percayakan di dalam hidup kita untuk menjalani hari lepas hari. Betapa kita juga belajar bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kepada setiap kita nafas kehidupan. Betapa kita juga diajarkan untuk bersyukur di dalam keadaan yang sekarang ini, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Semua ini karena kasih sayang Tuhan. Kita ada di dalam pelukan Tuhan. Kita aman di dalam Tuhan. Jadi, apakah yang membuat kita begitu sangat gusar hari-hari ini? Barangkali kita lupa datang kepada Tuhan. Kita lupa untuk percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mau datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Saya mengingat ketika saya berusia 6 tahun, kami sekeluarga melakukan sebuah perjalanan ke sebuah tempat untuk menjenguk saudara. Itu merupakan perjalanan pertama kami untuk menjenguk saudara kami. Kami tidak tahu perjalanan seperti apakah yang nantinya akan kami lewati. Dan sewaktu kami pergi dan kami tahu bahwa kami tidak bisa melanjutkan perjalanan itu dengan kendaraan mobil, maka harus melewati perjalanan dengan motor karena ada sungai yang harus kami seberangi, di mana sungai itu di atasnya ada jembatan yang terbuat dari kumpulan bambu yang diikat. Maka kami melanjutkan perjalanan itu dengan motor. Ketika seorang pengemudi motor atau bapak ojek yang membawa saya dan papa saya mengatakan, dikit lagi kita akan melewati sungai. Kita akan menyeberangi sungai melalui jembatan yang terbuat dari bambu. Sebagai seorang anak kecil yang berusia 6 tahun, saya begitu sangat ketakutan. Ada rasa tidak aman di dalam diri saya. Dan rasa-rasanya saya tidak mau melanjutkan perjalanan itu. Tetapi papa saya mengatakan, tutup mata biar nggak takut. Lalu saya juga tahu bahwa saya akan menyeberang sungai itu, di mana ada jembatan yang terbuat dari bambu itu. Tidak seorang diri, tetapi ada papa saya. Karena orang yang mengemudi motor itu saya baru kenal. Tetapi saya tahu ada yang bersama dengan saya, yaitu papa saya. Maka pelan-pelan orang yang mengendarai motor itu membawa kami untuk menyeberangi sungai itu melalui jembatan yang terbuat dari sekumpulan bambu yang ada. Maka sampailah kami dengan selamat. Ketika itu saya sungguh lega. Saya merasakan saya nggak takut lagi. Saya senang dan akhirnya saya enjoy melakukan perjalanan selanjutnya. Saya memikirkan bahwa hidup yang kita lalui hari-hari ini seringkali banyak ketakutan yang membuat kita khawatir, tidak aman, dan akhirnya berfokus kepada diri sendiri. Tetapi ketika kita melewati setiap
kondisi yang tidak aman sekalipun, kita tahu ada Bapa yang menyertai. Kita tidak seorang diri. Maka semuanya itu bisa kita lewati dengan aman. Meskipun kondisi tidak aman ada di hadapan kita. Tetapi hati dan hidup kita terus ada di dalam dekapan Tuhan. Marilah pada saat ini saya mengajak kita semua untuk berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Berdoalah secara pribadi, lepas pribadi. Nyatakanlah jika ada hal-hal yang selama ini membuat tidak aman dan sulit untuk melihat masa depan, sulit untuk melangkah. Datanglah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Ada berkat yang dicurahkan di dalam kehidupan kita, yaitu kasih setianya bisa kita alami setiap saat, dan pengharapan di dalam Dia itu memberikan kekuatan bagi setiap kita. Berdoalah. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Kami percaya bahwa Engkau berkuasa dan berkarya di dalam hidup kami. Kami adalah milik-Mu. Dan kami tahu bahwa kami dapat melewati hari-hari kami dengan aman hanya di dalam Engkau. Terima kasih, terima kasih. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara, malam hari ini saya mengajak kita bersehati berdoa bersama-sama untuk beberapa hal di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita berdoa untuk setiap pasangan suami istri. Secara khusus yang sudah punya anak di saat ini, agar punya tanggung jawab dan peran yang tepat untuk membawa suasana rohani dalam seisi keluarganya. Mari kita doa bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap pasangan suami istri. Secara khusus yang sudah punya anak. Kami berdoa biarlah di saat ini Tuhan memberikan tanggung jawab dan peran yang tepat untuk membawa suasana rohani bagi seluruh anggota keluarganya, bagi anak-anaknya. Sebagai orang tua bisa senantiasa inisiatif mengajak untuk berdoa bersama-sama melewati masa-masa yang sulit ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, kita juga berdoa untuk setiap anggota jemaat yang bekerja di rumah atau ada yang harus masuk ke tempat kerja, agar Tuhan memberikan kekuatan dan kedisiplinan yang tinggi. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap anggota jemaat yang bekerja di rumah atau ada yang harus bekerja di tempat yang jauh. Kami berdoa supaya Tuhan boleh menolong setiap anggota jemaat agar dapat bekerja dengan baik. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan dan kedisiplinan yang tinggi di dalam bekerja, baik bekerja di rumah ataupun harus masuk ke tempat kerja, agar Tuhan boleh menolong. Yang ketiga, kita berdoa bersama-sama untuk tim ibadah yang mengalami sebuah perubahan dalam pelayanan, secara khusus menyiapkan ibadah streaming setiap minggu, agar Tuhan memberikan pencerahan dan kekuatan, sehingga apa yang disiapkan boleh menjadi berkat bagi jemaat. Bapa di surga, kami berdoa untuk tim ibadah yang pada saat ini mengalami sebuah perubahan di dalam menyiapkan ibadah streaming setiap minggu.
Kami berdoa supaya Tuhan memberikan pencerahan dan kekuatan, sehingga ibadah streaming yang dipersiapkan sungguh-sungguh Tuhan bekerja, sungguh-sungguh ada urapan kuasa Tuhan, sehingga ibadah streaming boleh membawa berkat bagi seluruh jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang keempat, kita berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan yang pada saat ini memasuki babak yang baru dalam ibadah maupun pelayanan pastoral, agar Tuhan memberikan hikmat secara khusus kepada pemimpin-pemimpin, sehingga di masa-masa yang sulit tetap bisa melayani dengan baik dan maksimal. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan pada saat ini yang memasuki babak baru dalam ibadah maupun pelayanan pastoral, agar Tuhan boleh menolong, Tuhan memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin agar dapat melayani dengan baik, agar dapat melayani dengan maksimal, sehingga membawa jemaat bertumbuh dan mengasihi Tuhan sekalipun di saat-saat yang sulit ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya mari kita menenangkan hati kita. Kita menyerahkan seluruh pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong, Tuhan membuka jalan bagi kita. Entah pergumulan pekerjaan, entah pergumulan usaha kita pada saat ini, ataupun kesehatan kita. Kita percaya bahwa Tuhan memberikan pertolongan, memberikan penyertaan pada waktunya. Amin. Kita akan menutup kebaktian doa malam hari ini dan kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa kami yang ada dalam surga, pada malam hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu di dalam sepanjang kebaktian doa pada malam hari ini. Kiranya penyataan-Mu dan firman-Mu kami dengar malam hari ini boleh memberikan kekuatan pada kami, boleh menolong dan meneguhkan hati kami, sehingga kami di saat-saat yang sulit kami bisa melewatinya dengan baik. Biarlah di saat-saat seperti ini kami boleh mengalami kasih dan kuasa-Mu. Biarlah kami juga boleh menerima berkat-Mu di dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kebaktian doa kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.